Oh kuliah. Kuliah tawuran brengsek. Kuliah. Gue bergelut dengan dunia berantem itu sampai kuliah segala macam. Terus gue mulai bermusik segala macam, gue ketemu orang banyak, gue manggung ke daerah segala macam. Akhirnya membentuk karakter gue yang seperti ini. Free man. Gue jadi lebih terbuka dengan pendapat orang gitu segala macam. Seperti itu jadinya. Tapi satu sisi mungkin konteksnya adalah karena lo sangat terpapar dengan dunia itu, ya seluas itu dunia lo, berarti mungkin lo menganggap mungkin dulu tuh sebenarnya ada yang ngingetin lo, tapi lo nggak menganggap bahwa itu sebagai sinyal ngingetin lo. Bisa. Itu. Bisa. Karena tongkrongan lo udah saking luasnya. Saking luasnya bisa. Iya. Menurut gue lebih ke situ sih. Tapi yang gue percaya adalah sebenarnya ada dua hal kalau lo ngomong kayak gitu ya. Gue pernah cerita juga Abi. Orang itu bisa berubah dengan dua cara. Satu, memang dia pada akhirnya ngerti karena diri ngetin sama orang lain atau eksternal dia yang ngasih lihat bahwa lo harusnya berubah. Atau dua, ya kena batunya. Itu doang. Iya. Kalau kata gue sih. Kalau sayangnya untuk yang faktor kedua ini, gue sih selalu berdoa untuk tidak terjadi ya. Karena kalau kena batunya itu udah untuk hal apapun nih. Iya. Soal kerjaan, soal hal yang sepele sampai hal yang sefatal mungkin. Ya semoga Ya semoga perubahannya tetap ditutup lah baik-baik. ya, dan semoga perubahan-perubahan itu memang bisa selesai dengan di reminder sama orang lain gitu, sama faktor jangan sampai kena batunya dulu. Tapi ada Ih, orang berat, gini bang, Bos. udah kena batunya berkali-kali, dia janji buat berubah tapi diulangi lagi. Belum, berarti dia merasa itu belum kena batunya. Hmm. Menurut gue itu karena ya orang bisa bengal level 1, level 2, level 3. Kalau lo kena batunya cuma di level 1, lo gak akan berasa. Bahasanya kayak gitu aja. Iya, itu. Padahal cuma karena dua faktor itu Ada sih. orang kayak gitu, ada udah kena batunya nih, masih tetap aja dilakukan, tetap aja bebel. Itu namanya, dikasih tahu juga bebel. Ya makanya tadi gue bilang Mainnya kurang jauh. kalau nggak ada manfaatnya udah Tinggal. lebih banyak mudarat, ya udah diemin, nggak usah dibicarakan lagi. Tapi kalau dia didiemin tuh, kadang-kadang sadar gitu loh, ini orang diemin gue. Ya udah bagus, lanjutin aja diemin berarti ya. Karena kan lo bilang didiemin malah ngerti. Ya lo Iya. diemin aja terus. Kan ngerti, diemin tuh ngerti ya. Terjadi di lo, Terjadi di gua. Temen lu? Hah? teman lo. Adalah pokoknya di keluarga gua. Gituin bang. Ade lo kali yang Iya. mengalami. Oh. Iya, itu gua bener-bener gua terapin dan dia tuh bilang gua bilang langsung sama gua, tapi sama nyokap gua. Karena dia akrab menyuka. Iya, kayaknya tuh abang marah sama gua. Iya, gua marah malu. Jadi, tapi kan dia sadar gitu loh. Tapi ini bukan justifikasi ya. Gini, kalau berdasarkan cerita lo itu ya, Ya. ini jangan dijadikan justifikasi. Kalau yang gue katakan dan gue lakukan adalah benar. Gitu. Menurut gue yang namanya anak dan orang tua, memang kita harus patuh sama orang tua, Tuh. tapi tidak terlalu patuh. Kalau kasih konteks dulu tuh. Iya. Itu masih koma ya, jangan. Nah, gimana saat itu tidak patuh? Ketika siapapun yang ada di rumah lo sudah menurut lo sudah kurang ajar. Setinggi apapun posisi nyokap lo di rumah lo, lo harus selalu berikan dia dua pandangan menurut lo dan menurut apa ya? Kalau lo bisa menurut agama itu lebih baik. Kalau lo dapat masukan dari orang lain itu nggak masalah kayak gitu. Jadi lo jangan pernah mandang suatu masalah itu kan kayak poin gitu. Lo mandang masalah tuh dari sini aja nih. Lo nyalahin aja nih satu sisi, ya kan? Tapi lo nggak ngeliat nih kejadian di belakangnya ada apa, kayak gitu. Itu seluruh seputaran permasalahan ini harus lo puter sehingga menurut lo gitu, itu bisa diteorikan dan bisa dipraktekkan. Seharusnya siapapun yang bermasalah tidak seperti ini, seharusnya dia juga bisa memperbaiki dirinya kayak gitu. Kalau dia berlindung di nyokap kayak gitu, karena kalau patokannya nyokap pasti kan kita sebagai anak ya Iya. kasihan ya.
ya bener juga sih nyokap gue, tapi nyokap gue juga yang nyuruh ya kayak gitu. Kalau gue ngelawan ntar gue durhaka, enggak juga. Kadang nyokap juga perlu diingetin. Kita harus ngecek, mama emang udah sholat, mama sholat dulu nih, bener nggak yang mama rasakan? Itu aja. Gue berkali-kali tenangin nyokap gue soal permasalahan di keluarganya segala macem, soal keselnya dia sama bokap segala macem. Tapi kalau gitu bukan terjatuhnya kayak Menghasut. muncul, bukan perdebatan gitu loh. Nggak Iya nggak masalah, Nggak masalah. nggak masalah. Gue selalu open dengan perdebatan. Ya seperti saat ini lah. Gue juga bicara pasti baik-baikan sama nyokap gue. Kayak gitu. Kalau gua sih sama orang tua ya, terlebih tuh gua lebih menghindari perdebatan itu sih bang, jujur. Karena mungkin pandangan gua sama nyokap gua dalam ini enggak, dalam ngobrol tuh kadang-kadang emang berbeda. Jadi gua itu kalau buat kebantah itu kayak mikir-mikir dulu gitu. Alasannya takut bikin nyokap lo sakit hati. Nah, sakit hati gitu segala macam. Pernah Mungkin tuh karena Ya, mungkin pemikiran namanya pemikiran Orang orang tua tua ya dulu ya. gitu. Namanya kan gue mau gue bantah ataupun segala macam tuh gue masih mikir-mikir gitu bang. Gue mikir-mikir dalam arti kayak ini cara ngebantahnya gimana gitu loh, dengan ngatur kata-katanya gimana gitu loh. Itu sih yang jadi gini sih, Bang. apa? Menurut gue, Ah, yang paling paham nyokap lo itu lo, iya. bukan gue. Ah, Gue cuma kasih nasihat. ah. Gitu. Gue cuma kasih nasihat. Hmm. Kata-kata itu semuanya ada di lu dan udah ribuan kali lu pikirkan. Hmm. Lu listing aja masalahnya. Masalahnya ini, masalahnya ini. 99% masalah udah selesai. Karena lu udah tahu peta masalahnya di. Itu sih. Yang gue masih mikirin itu tadi. Buat Jangan dipikirin, lu tulis. Biar apa? Biar lo tahu dan lo bisa bicara dengan baik. Jangan dipikirin, tulis. Masalahnya apa? Nah, gue mau ngomong sama nyokap nih, gue tulis dulu, kata abang Ali tulis dulu. Tulis 1, 2, 3, 4, 5. Kayak ini cukup, ya kan yang ini nggak usah. Kan lo filter nih akhirnya kan. Mah, udah, kita makannya di sini berdua aja. iya. Oke. Ya. Nah, gini nih mah. Jadi abang kan Ada. kita bermasalah nih dengan ini gini nih. Masalah gini. Ya kan? Kalau menurut abang harusnya gini. Itu keluar semua. Jangan pernah nurutin pikiran lo yang gua belum siap, bicaranya gimana. Ketika lo bicara itu semua keluar sendiri. Solusinya juga keluar sendiri. Kenapa? Itu sebetulnya salah satu rezeki yang dikasih sama Allah. Dan gue juga waktu misalnya mau bilang apapun entah itu permasalahan kayak yang berat segala macam, gue ngeliat mood nyokap gue dulu sih bang. Itu sih yang pertama. Ya kalau itu boleh, wajar. Gue ngeliat dari mood dia juga. Takutnya nanti soalnya nyokap gue itu sekarang itu ya, kalau misalnya yang berhubungan kayak yang berat-berat tuh kayak aduh mau mikirin dah gitu, capek gitu loh. Kalau nyokap gue tuh sekarang lebih ke ya udah ikutin alurnya aja gitu loh. Ya kalau alurnya jauh Makanya itu. sama belok-belok gimana? Kalau gue jatuhnya kayak gue nggak mau ikutin alur gitu loh, karena Lo ini pokoknya lo justru pengennya kalau perlu bikin alur sendiri asal selesai, dan ini lo pengen itu. iya maksudnya gini loh, gue tuh pengennya kayak ada masalah nih langsung selesai hari itu juga gitu loh. Langsung diselesain. Secepat Langsung mungkin, diselesain secepat mungkin ya. Bukan, Ya. Bisa. Nyokap gue kayak tar dulu dah. Nggak bisa semuanya harus diselesaikan secepat mungkin. Jadi gini, semua itu ada proses. Ketika lo udah menyampaikan sesuai, misalnya nih lo sampaikan nih dengan cara gua nih ya kan, atau dengan cara lo sendiri ya. Iya. Udah lo sampaikan nih, tugas lo udah sampai situ. Lo tidak punya hak untuk melihat perkembangan situasinya akan menjadi lebih baik atau tidak. Itu adalah hak dari mereka yang mau dikasih tahu. Kayak gitu. Lo nggak ada hak. Karena hidup mereka bukan lo yang menentukan. Tapi kalau
permasalahannya adalah keputusan mereka bertambah sama kehidupannya dia gimana? Iya. Nah, kalau seperti itu satu-satu cara. Misalnya duit paling gampang ya. Contoh paling gampang. Paling gampang masalah materi lah. Kan kewajiban lu cuma sama nyokap. Iya. Anggaplah gaji lo 5 juta, ya kan? Terus lo kasih ke nyokap lo 1,5 juta. Mah nih 1,5 juta. Saya mau nabung, saya mau nikah. Selesai sampai. Urusan yang lain, ya kan? Urusan yang lain tolong mama atur sebagaimana mungkin. Yang penting kita makan dulu. Tapi konteksnya 1,5 itu bukan berarti dia nyuruh lo ngasih. Iya. Tapi lo kan udah tahu nih kebutuhan di rumah tuh berapa. Iya. Ya, senominal itu lo kasih ke nyokap. Sisanya udah itu kan hak lo Iya, untuk memang. lo tidak Gua juga alokasikan kemana-mana. Gitu. Kalau ngomongin materi. Lo mau nabung, mau nikah, dan lo harus tegas. Karena ketika mereka berubah lagi dan mencoba merubah keadaan yang seharusnya sudah lebih baik, ya kan? Terus lo malah Tersiak-siak lagi gara-gara dia. tersiap lagi dengan masalah yang sama, itu dikarenakan ketidaktegasan lo. Bukan salah dia lo. Setan hanya menggoda. Bener. Lo Ya, kalah apa cewek menang? nih, ya kan? Bisa lo pakai nih. Lo pakai beneran. Ya orang enak. Bisa. Ya. Mabok. Ada tuh minuman tuh, ya kan? Minum lah, ya kan? Biar nggak pusing, penuh banget kan kerjaan. Lo yang eksekusi minum. Mereka mah cuma bisikin doang. Minum aja enak kali. Iya. Nyatanya sih, ya urusan lu kan gua goda gitu ya. Iya. Saya pakai gua saat ini, gua cuma kasih tahu cara lo. Eksekusinya balik lagi ke lo. Tapi jujur gue tuh orangnya lebih ke nggak tegaan sih, Bang. Ya lo harus belajar tega berarti. Ya kan gue Ya, itu bilang. tadi tegas. Kan gue bilang. Iya. Lu harus tegas. Lo harus Kalau belajar lu nggak bisa tega. tegas, kalau lu nggak bisa tegas, ya kan? Satu, lu kita Akan nggak begini-begini aja. Ya, kita nggak akan lepas dari bayang-bayang orang tua. Benar. Nah, Kalau orang tua lu pada bisa beli rumah Hmm. dan lu masih numpang, belum bisa beli rumah sampai sekarang, lu belum bisa beli mobil, ya kan? Salah siapa? Salah orang tua lu atau bukan? Salah lu. Lu udah dikasih fasilitas yang Cukup. lebih baik daripada zaman nyokap. kakek neneknya. Dan gue dulu mikirnya malah nanti jadinya kayak gue yang berdosa gitu loh, Bang. Padahal gue udah kasih gitu loh. Cuman tetap aja kayak kekurangan segala macam, pasti gue yang jadi ininya. Maksudnya gue yang bukan mereka sih nggak ini, Bang. Maksudnya nggak minta. Cuman agak kemauan gue sendiri gitu loh. Berarti gue salah jatuhnya. Tergantung. Kan konteksnya gini. Lo ngasih ke nyokap lo dengan nominal yang tadi lo sepakatin aja kan sebenarnya udah memenuhi kewajiban lo sebagai anak kan. Betul. Nah, sebenarnya balik ke lu. Kalau lo merasa lo juga penting, lo punya masa depan yang harus lo pegang ke depannya, Iya. lo harus punya plan ini itunya. Berarti kan lo harus ada saving dong. Betul. Satu-satunya cara saving adalah ketika sudah mengalokkan sekian, dan lo mau pakai sekian untuk saving kan, sama kebutuhan lo sehari-hari. Ya udah, kalau lo masih berpikir bahwa gue nggak mau ngerepotin mereka di masa tua lo nanti, ya lo mau nggak mau harus tegasnya sekarang. Iya itu. Kalau pada akhirnya lo mungkin ya kadang orang memang terlalu baik. Lo ngeliatnya situasi di rumah tuh nggak enak banget sampai lo bikin lo stres. Biasanya gitu. Garis bawahi satu hal aja. Dosa itu bukan lo yang menentukan. Tuh. Kenapa? Dosa itu bukan lo yang menentukan. Iya sih. Tuh, jadi selama lo bisa ngasih penjelasan kenapa sih gue setelah ngasih ini lo nggak bisa kontribusi ke yang lain, Yang jelas, selain dari nominal itu ya karena lo juga pengen punya kehidupan ke depannya. Tuh, Jadi yang jelas satu, jauhi larangannya, lakukan perintahnya. Iya, benar. Yang jelas itu cuma satu itu doang. Itu yang paling jelas. Gak ada yang lebih jelas dari itu. Sisanya dosa itu ditanggung masing-masing. Yang nilai adalah Allah. Udah, kelar. ya.
gue yakin kalau lo bisa ngasih pengertian juga orang tua pasti ngerti lah, maksudnya Iya. oh yoga gue juga tahu kok lo udah sekian, udah kontribusi sekian, gue juga harusnya ngeh bahwa lo harus bisa saving ke depan kayak gitu. Yang Justru menurut itu peluang bagus untuk mungkin nyokap lo benerin adik lo, nyokap lo bantuin adik lo yang masuk kuliah ya kata lo, ya masuk kuliah. kuliah mungkin ke situ. Ya gitulah. Ya gimana ya, keluarga itu nggak bisa bekerja dengan baik kalau laki-lakinya tidak tegas. Iya. Benar. Gua cuma tinggal sama abang gue nih. Apapun yang dia katakan dan dia suruh, gua lakukan. Titik. Karena dia abang. Misalnya nih, Bi tolong lu beresin depan, Bi tolong lu. Gua titik. Gua nggak akan ngebahas masalahnya apa, kenapa nggak gantian. Gua nggak akan bahas. Karena gua menjunjung tinggi abang gua setinggi itu. Dari dulu. Iya, kayak gitu. Oh dulu nggak mungkin dulu gue masih ngelawan. Tapi begitu gue tahu agama, ya kan, gue paham agama. Tapi ketika dia menyuruh gue melakukan sesuatu yang di luar ranah rumah tangga, ya kan, biasanya gue nolak. Tapi kalau yang dia suruh sih normal ya sejauh ini, kayak tolong jemput dong. Ini dong cuci piring dong, gue nggak sempet nih. Kayak gitu. Ya, harusnya ketika lo ngomong kayak gitu, adik lo tuh iya. Apalagi kalau dia udah kontribusi ke banyak hal. Iya, jadinya ngorbanin dirinya sendiri. Kalau normalnya gitu. Kalau lo udah kontribusi banyak ke rumah, ke kehidupan rumah nih, ke nyokap lo, ke semua isi rumah itu, termasuk kebutuhan hariannya, kebutuhan itu sebagainya. Kalau lo minta tolong ke mereka nolak, itu hal yang aneh, menurut gua. Sebenarnya mereka Sebetulnya ketika mereka menolak, Lo berhak untuk lo tidak. nggak pernah punya alasan untuk memberikan sesuatu pada mereka. Jadi lo kok, bener-bener transaksional aja jadinya ya. Iya, buat itu jadi transaksional. Sekalian. Tapi itu jatuhnya kayak jahat gak sih? Enggak. Harusnya mau saudara sendiri gitu loh. Enggak sih. Soalnya gini bang, Gua kadang nih ya, ini kita fair-fairan ya. Gua Hmm. kadang abang gua minjem duit. Oh. Dia pinjam duit dong 1 juta ya. Buat ini. Dia belum ngomong Alasannya apa? apa ya kan. Udah gua transfer. Ya kan? Mau dia balikin apa enggak? Buat gua tutup mata. Tapi ada satu hal, ada satu ketika gua bilang ya kan, enggak, gua enggak punya duit. Terus gua bilang ya kan, gue udah ngelakuin semuanya segala macam ya kan. Terus gue minta duit ya kan, gue bagi dong 8 juta, lo pegang nggak? Gue lagi ini ada masalah ini nih. Iseng gue dikasih. Jadi hubungan itu benar-benar transaksional, walaupun itu saudara. Pastikan hubungan itu transaksional, saling menguntungkan. Kalau berat sebelah, itu bukan hubungan. Tapi kalau jatuhnya begitu malah gue pikirnya kayak gini bang. Ada ya, gue kasih contoh aja nih ya. Ya, Ada saudara gue begitu bang. Jadi tuh dia sama adanya, gue nggak tahu nih orang pelit apa enggak ya. Tapi kayak kalau setiap pulang kerja cewek nih ya, sepupu gue lah. Setiap pulang kerja dianterin, terus pulang tuh dijemput segala macam. Tapi tuh dia nggak pernah ngasih uang bulanan. Maksudnya kasih ya minimal buat ongkos gitu sama adik gue. Itu enggak. Jatuhnya tuh gue pikirnya itu jahat tuh. Dan gue mikirnya kayak nanti tuh jadi malah timbul kayak kebencian dari pihak adiknya gitu loh ke kakaknya ini karena saking pelitnya gitu loh. tapi lo judgmental juga, karena kan lo nggak sepenuhnya tahu. Kuliahnya dibayarin kakaknya nggak? Misalkan kita nggak tahu ya. Kuliahnya pun gitu. Dia ada tabungan misalnya warisan dari bapaknya itu kayak ngeluarinnya tuh sambil Nih harus hati-hati nih, ini bisa jadi enggak. Lo bisa stroke gara-gara ini.
ini bukan gua, tapi gua mikirnya Kalau ini sepupu kejadian gua. dulu ya, Ah. kayak gitu. Ini lo harus hati-hati nih cara ini. Karena kalau orang udah ngasih sesuatu semuanya dan itu nggak ada timbal balik gitu, orang itu boleh stop kapan aja. Oh ya. Dan ibaratnya nggak perlu ada bahas pembahasan yang judgmental. Kayak lu tuh nggak pernah bakal mau ketika orang itu dalam masalah dan terpuruk, terus tiba-tiba tuh orang bilang ya kan, lu nggak bantuin gua lu ya, segala macam. Padahal lu dulu begini, padahal lu dulu begini. Lu nggak akan mau ada di posisi seperti itu. Pastikan, jangan pernah lu judgmental. Lu harus menghakimi diri orang lain segala macam gitu. Biarkan aja. Itu semua ketika lu itu terjadi di lu, pastikan stop. Ketika sudah berlebihan dan di luar kapasitas lo, ya kan, pastikan stop. Ingat, rezeki itu masing-masing. Ketika lu sortir terus dengan gaji lo nih yang cuma segini, ya gitu. Yakin gak? Itu jatah mereka juga. Jangan-jangan gaji mereka tertahan juga karena lo juga ngasih mereka. Itu bisa jadi. Karena kita terlalu melindungi nih. Padahal kewajiban kita itu yang paling pokok aja. Paling pokok, paling dasar. Rumah udah ada, berarti bukan rumah. Makanan, bisa hidup sehari-hari. Urusan ongkos, urusan apa segala macem, udah masing-masing. Saving aja lu, dibuat diri lu sendiri. Kan lu juga mau nikah. Lu juga pengen punya rumah, pengen punya mobil, mungkin nikah belakangan. Bener nggak gua? Iya. Bisa diterima nggak omongan gua? Iya benar. Paham ya? Ya gitu bang, mungkin gue jatuhnya kayak gue dulu mikirnya gitu Kalau bang. kita- Kayak gue jahat banget gitu sama adik gue sendiri gitu loh. Gue mikir gitu. Nah, kalau kita selalu judgmental ya, kita judgmental itu karena apa sih? Karena kita selalu memikirkan satu sisi. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Ketika lo bertemu orang gitu, mungkin bukan gua bicara yang sama nih kayak gua nih, ya kan? Tapi dengan gaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, lo belum tentu bisa paham. Akhirnya, udahlah hidup gua kok, lo ngapain ikutin urusan gua. Kayak gitu kan, Fik? Ya, bener. Maksud lo ke gua tadi kan, mungkin udah pernah dikasih tahu ya kan kayak gitu. Tapi kesini-sininya nanti ya kan, ternyata ada nih penjelasan yang lo bisa terima, bisa lo cerna dengan baik. Dan masuk dengan istilah yang lain. Iya, Itu sih mungkin. makanya jangan terlalu judgmental, jangan menghakimi orang lain. Kalau ada masalah, lihat nih, ya kan, jangan ketika orang tabrakan, ya kan, yang salah pasti mobilnya. Ya kan kita harus lihat nih dari sisi mana nih, ya kan, dari sisi mana nih, ya kan. Kalau di CCTV kita lihat CCTV, ya kan, kalau di bola pakai VR segala macam kayak gitu. Iya tadi mungkin Far. sifat itunya sih sifat. Ya motor juga Iya. tuh. Mungkin harus sifat ke ininya tadi, ke bukan kepedulian sih, sifat ininya kasihan sama orang gitu loh. Ya Harus agak dikurangin. bersyukurnya tuh memang kebaikan itu diciptakan di semua badan, di semua orang tuh punya dasar baik sih, sepuluh. Tapi gue juga kayak lo kasihan sama orang, tapi kadang ternyata harus berhenti kasihan itu. Ya ada ya gue baru pernah cerita juga ke dia sih bulan lalu. Pada akhirnya gue bener-bener melakukan hal yang gue nggak pernah lakukan ke orang terdekat gue. Dan bener-bener sekeras itu gue, karena memang gue dalam tahap yang memang mungkin udah di kayak di posisi lo, cuman dalam mungkin ya masih tidak seberat lo lah. Nggak tahu kenapa teman lagi putar lagu melakukan itu, dan itu gue stop.
itu benar-benar merubah semuanya. Bagusnya gitu. Lega. Guanya lega, terus orangnya juga akhirnya punya aktivitas yang menghasilkan. Sweet, Ya. bener. Makanya gue bilang kan, jangan-jangan lo ngaku-ngaku rezekinya dia adalah dari lo. Ketika lo tahu, ternyata dia rezekinya lebih banyak dari lo. Bener. Istilahnya kayak peribahasa gini lah ya, orang tuh jangan selalu disuapin gitu loh. Iya, iya. Bisa jadi sebenarnya rezeki yang biasanya lo klaim sebagai rezekinya dia dari lo, itu karena lo mengambil jalan itu. Iya. Karena lo masih memaksakan Tuhan bahwa biarin lah dia mungkin bisa makan kalau gue kasih misalkan. Akhirnya ya udah memang dikasihnya lewat lo, tapi endingnya adalah lo kan keberatan sendiri nih. Pas lo udah muak, udah enak dan sebagainya, udah gue nggak ngurusin lo lagi dah, secara kasarnya gitu. Ternyata ya udah karena udah nggak mau, gue kasih jalan sendiri aja. Akhirnya dia punya kerjaan, akhirnya kerjaan dia bagus, dia akhirnya jadi bener, kayak Lebih gitu. menghargai pekerjaannya. Lebih respect ke orang-orang yang di sekitarnya, kayak gitu. Maksudnya tuh gitu po. Mungkin tuh pelajaran kali ya. Jadi Iya. kayak jatuhnya kalau lu mau sesuatu gitu, itu nggak bisa instan gitu. Lu harus usaha dulu gitu. Sebenarnya beda Lu harus konteks berusaha sih. dulu, gitu. Sebenarnya beda konteks, maksud gue ketika lo merasa bahwa lo oke lah konteksnya kan adik lo misalkan di alam bawah sadar lo gini, adik gue gitu banget ya, wah ini kalau gue nggak ngasih duit adik gue kayak kasihan nih misalkan kayak gitu. Padahal ketika lo bilang ini gue harus mastiin adik gue dapat rezeki dari gue misalkan nih, nggak gue harus ngasih duit, secara tidak langsung kan lo ngeklaim haknya Tuhan untuk ngasih dia jalan alternatif bahwa dia ada rezeki di tempat lain. Tuh, jadi bisa jadi pintunya tuh nggak dari lo sebenarnya kalau lo nggak mengaklaim bahwa kayaknya dia kalau nggak dari gue nggak bisa makan. Misalnya gitu. Jangan mendikte ya secara tidak langsung ya. Jangan mendikte Tuhan bahwa sebenarnya rezeki lo tuh dari gue doang. Iya, paham. Iya juga sih. Iya. Lo tahu kan level ikhlas. Benar. Lo tahu nggak ikhlasnya dari mana? Nggak tahu sih bang. Udah lanjutin. Lo ikhlas sampai mana? Buat aja. Nggak tahu. Nggak tahu gue. Lo ikhlas sampai mana? Nggak tahu gue. Bang, level ikhlasnya sampai mana? Dari mana sampai mana lah gitu. Ikhlas itu yang pertama. Ketika lo memberikan, Tidak berapa-apa. lo lupa. Benar, bagus. Itu. Artinya, kalau lo punya 5 juta, ya kan? Lo ngasih orang 1 juta, terus lo lupa, itu ikhlas. Lo lupa, lo nggak tahu, itu adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika lo memaafkan orang, lo nerima salahnya dia, lo nggak bahas kesalahannya dia. Jadi lo ketika lo ngobrol gitu ya kan, terus dia minta maaf, oh iya saya juga lupa, sampai lo bisa mengingat itu ya kan, salah yang mana lo, sebetulnya itu lo udah masuk dalam taraf ikhlas, tapi bukan dalam karena udah gue kasih tahu ya gitu. Ya, Ikhlas itu karena lo diam, karena lo udah menerima keadaan, itu ikhlas. Sehingga lo tidak mengingatnya, lo tidak mampu untuk mengingatnya. Apa kebaikan lo, apa keburukan orang, apa keburukan lo sendiri. Kenapa ikhlas itu bisa jadi sama diri sendiri. Lo ikhlas, terima hidup lo begini, karir lo begini. Kenapa lo ikhlas seperti itu? Bisa jawab nggak? Kalau jawabannya gini, ya gue ikhlas karena emang udah jalannya gitu loh, emang udah jalan dari Tuhan gitu. Jadi udah ya udah ikutin aja, ikhlas gitu loh. Itu jatuhnya ikhlas bukan? Mengikuti jalan dari Tuhan gitu loh. Kalau qadarullah itu ya emang seperti ini. Gitu. Itu sebetulnya bukan ikhlas, ya itu qadarullah. Jatuhnya ke ikhlas itu, ya kan? Lo ikhlas, lo udah kerja.
lo cari penghasilan lain. Dari penghasilan lain itu lo dapat lebih, lo bisa nabung lebih banyak. Dan lo melupakan kerjaan lo yang satunya, tapi lo semuanya lo lakukan di setiap hari secara konsisten. Jam segini itulah level ikhlas dalam karir. Contoh ya nih, gua selesai kerja kayak gini, konten iseng-iseng segala macam, habis ini ya kan bikin artikel, bikin buku, ya kan nulis iseng segala macam, berdamai dengan diri sendiri, terus tidak meributkan masalah di alam pekerjaan juga. Daripada lo mikirin pekerjaan lo yang mungkin atasan lo gak enak, si Peki ya kan, atau si Imam kayak gitu ya kan, Temen-temen lo gak enak. temen lo gak enak ya kan, lo melakukan sesuatu hal yang lain yang lebih produktif, itu sebetulnya termasuk ikhlas menurut gua. Gitu aja. Iya benar. Kalau kita nyambung soal ini ya Nyambung. Ini juga konteksnya nyambung kemana-mana sebenarnya Kak. Iya. Jadi konsep yang lo jelasin itu sebenarnya tinggal diganti kata pekerjaan ke kehidupan aja. iya, karena ya masa iya lo 9 jam kerja, cuma 9 jam doang ini lo produktif. Ada lagi Karena lo punya 24 jam ya. iya, ada lagi gua investasi lagi, investasi badan olahraga kayak gitu. Ini kan buat masa depan gua juga. Ini kelas yang paling bagus Di olahraga. sini. Karena satu bentuk alhamdulillah, bentuk syukur lo kepada Allah segala macam, jaga kesehatan, jaga badan. Terus sejak kapan bang lu kayak berpikir kayak, jadi kayak kita tuh produktif tuh gak cuma 8 jam doang gitu loh. Ini kan masih ada 24 jam nih, sisanya tuh lo harus lebih produktif lagi itu. Sejak kapan lu punya pikiran kayak gitu bang gitu loh? Apa karena sesuatu atau gimana gitu loh dulunya? Sejak gua bosan dengan Kehidupan Kehidupan gue gini-gini Monoton doang gitu loh. pekerjaan ini, dengan keadaan ekonomi gua kayak gitu. Ya dengan keadaan fisik gua dulu kurus ya. main ceking. Dulu Bisa gue bilang ceking sih. iya, dulu berat badan gua, ini sekarang gua 62. Di segitu gua 62. Anjir. Masih beratan gue anjir sih. Dulu gua itu 54. Iya, dia emang. 54. Dia paling kurus itu 52. iya, waktu di pertama kali gue ketemu dia nih belum kenal nih, maksudnya masih sekedar satu kantor gue tahu, tapi kan kita nggak satu tim kan, lu Iya. udah jadi kia kan, gue tahu kurus lah. Makanya dia itu termasuk gue nggak lihat kalau Jana agak bungkuk dulu, Iya. karena posturnya memang tinggi, badannya jadi kayak melengkung gitu. Makanya gue bilang sama lo, olahraga kok, olahraga. Lo mau lari doang, apa lo mau nge-gym segala macam, lo mau beli barbel di rumah, olahraga. Badan lo bagus, Iya. lo bisa ngilangin ini. Bolong. Lo juga udah ada tuh, udah mulai ada lo. Ya ini pun kayak mungkin sering minum gula kali ya. Tapi Akumulasi sih memang. ada orang yang bilang tulang itu kalau udah 30 tahun itu nggak mungkin bisa ini lagi. Itu benar bang? Judgmental lagi. Iya. Sebenarnya konsepnya Bebel. Balik lagi kita di ke bebel. iya, orang bebel itu mainnya kurang jauh. Iya. Ya, kayak gue deh, gue Iya, Jadi- maksudnya Ini Itu orangnya bener nih. apa enggak? Ini perawat loh. Ah. Ini perawat loh. Ah, Di tempat gym gua ada ada kakek-kakek purnawirawan umurnya 68 tahun. kalau kontaknya jangan purnawirawan dong, kan purnawirawan masa mudanya udah jelas. Jangan purnawirawan, orang-orang yang biasa aja. Tapi dia udah geser. Dia badannya kurus. terus Badannya kurus. Udah- Geser itu skoliosis maksud lu. Geser itu apa sih, pangkal pahanya tuh sempat geser gitu loh. Oh. Terus dioperasi gitu, disambungin lagi segala macam. Lo tau dia olahraganya apa sekarang? apa? Calisthenics. Parkur. Model yang
loncat-loncat dari tebing ke tebing. oh ya enggak Enggak, kan enggak. di gym kan Nggak, ini kayak tiang ke ada tiang gitu lah tiang gitu kan gini. Oh. Ninja Warrior lah Iya. gambarannya Terus kayak gitu terus lo jalan deh lo ke GBK atau mana sih? Tangsel. Tangsel. Bintaro lah, Bintaro Exchange. Apa sih di sana tempat olahraga yang populer? Lo lihat deh di situ. Orang tua sebanyak apa sih? Pasti banyak. Kakek-kakek nenek olahraga. Kalau lu ngomong 30 lo patokannya ada orang bilang ya kan. Sebutin namanya. Sebutin jurnalnya. Berarti Cari jurnalnya. enggak inilah ya. sebenarnya kalau lo ngomongin ketahanan fisik tergantung Kayak perawat deh. nggak sudut pandang gue doang ya gue nggak pakai bahan artikel tapi ketahanan fisik kan memang dilatih atau enggak kalau ngomongin ketahanan fisik kalau ngomongin bentuk badan itu juga bisa dipengaruhi oleh postur tubuh ya kondisi atau lo kisah gimana aktivitas lo seharian seperti apa makanya kenapa ada namanya ilmu ergonomis itu selalu mengukur posisi yang pas di apapun aktivitasnya misalkan sesimpel gini loh sekarang kan lo mungkin pernah muncul di artikel di Instagram atau apapun pasti ada yang bilang bahwa ngangkat galon tuh lo nggak boleh lo badan lo melengkung lagi berdiri langsung ngangkat lo harus jongkok dulu ngangkat terus yang ngangkat galonnya tuh adalah kaki lo yang berdiri kan gitu kan secara gerakan kayak gitu itu termasuk yang ilmu yang soal ergonomis itu posisi duduk meja kenapa sih meja harus seukuran segini kenapa kursi yang bisa diatur itu karena relate sama itu nah sebenarnya karena semua aktivitas itu bisa ngaruh ke postur badan kita sebenarnya Iya, aktivitas sih. itu nah kenapa pada akhirnya Abi nyaranin lo olahraga ya karena balik lagi kan gue pernah bilang dia badannya agak bungkuk awalnya sampai akhirnya ada perbaikan lah secara ya sengaja tidak sengaja sekarang dia kan nge-gym tuh setidaknya gue nggak pernah lihat lagi dia bungkuk nah sementara cara jalan dia tuh akhirnya berubah dengan postur dia yang udah diperbaikin juga nah maksudnya itu kalau lo udah bisa memperbaiki dari sisi itunya ya seusia apapun lo itu pada akhirnya kan kalau badan lo udah bagus ya akan ngikutin Itu nggak ini berasa berisi jadi gue tuh udah nggak gue tuh nggak bisa yang ini lagi kayak ada nyangga di sini ada nyanggah di sini nyanggah di sini nyanggah jadi dan kayak gue itu pegar nggak bisa bener-bener nyampe gapai ini skapula kayak gitu. Dan lu tuh begitu bang Abi itu Lu keinginan berdua lu tuh sendiri sebenarnya atau ada yang sama. bilang maksudnya kayak ada yang bilangin lu lu olahraga gini dulunya ya apa keinginan lu Gue sendiri olahraga itu keinginan sendiri jadi keinginan sendiri titik tapi balik- membernya dipaksa Nggak, tapi titik membernya baliknya dipaksa itu, ketika gue naik sepeda ah gue sepedahan ah 2021 lah 21 lah ya yang Gua gue pernah beli jajan sepeda. kalau gue CFD ya Brengsek. berapa ya kan banyak yang sepedahan tuh Iya. ya kan Brompton rumah gua isu pada- tuh. iya Brompton tuh segala macam semua pada beli sepeda kan tuh iya Ya ya kan waktu Pasti- itu kan pasti yang tuh ngerasain menteri-menteri tuh. apa tuh pada Brompton Iya. tuh Harganya Nah di sampai situ naik. stamina gue paling hancur. Stamina gue paling hancur. ini di umur Karena- berapa bang Bener-bener di umur berapa itu berarti itu Kurang 3 tahun aja. 36 aduh gue mau lagi 36 gue mau lagi segitu kayak gitu. Dan itu gila. Itu dari rumah gue di Pulau Gebang sampai ke Pulau Gadung itu sebetulnya nggak ada 5 kilo. Tapi itu udah ngos-ngosan banget coy. Itu udah ngos-ngosan banget coy. Teman gue tuh pada yang tuing anjing ya kan. Kok mereka pada kuat-kuat banget ya kan. Gue sampai Monas itu itu lo speed ya racing maksudnya bener-bener enggak, gue nggak pernah ngejar teman-teman gue. Oh. Sampai sekarang gue nggak pernah ngejar teman-teman gue. pokoknya jalurnya itu aja Begitu ya karena gue udah tahu jalurnya ini ya kan. Dan beberapa orang juga sama kayak gue. Cuma bedanya ya kan teman-teman gue tuh yang ibaratnya yang nggak kuat pun akhirnya memang banyak yang udahlah malas olahraga. ya nyerah lah di tetap, situ walaupun tetap gue aja olahraga sampai sekarang ya. Gitu. Kalau gue ya udah, ayo olahraga. Gitu. Gue malah memaksakan diri gue untuk tetap berolahraga, apalagi
kan memang disuruhnya nggak boleh buncit, Iya benar. ya kan, nggak boleh. Ya setelah kita tahu ini ada investasi untuk tubuh kita ya enggak. Benar sih. Nah tapi kadang-kadang kalau olahraga itu bang ya, Hmm. yang bikin males atau mager tuh kadang-kadang kalau sendirian tuh cengok bang. Wah itu enak coy. Lu jalanin dulu 2 kali. Lu jalanin dulu 2 kali. Ketika lu udah merasa sendiri itu enak, ya, itu cuma butuh 2 kali. 1 kali itu, besok lagi. Begitu kedua, lo yakin lo sendiri bisa. Gua karena biasa sendiri. Kesininya nge-gym itu ya karena dipaksa dan Iya, dicemplungin bahasanya. Kalau Dicemplungin. kita orang mabok mah dicekokin aja suruh Iya. masuk. Jadi sebetulnya gue udah beli barbel, gue udah beli bench pressnya juga udah gue beli segala macam ya kan. Di rumah udah ada, gue tinggal olahraga aja. Buat pull up bar-nya juga udah ada gue ya kan. Cuma ya karena udah bayar, dimemberin segala macam. Sayang fasilitasnya. Ya udah, akhirnya gue Jalanin ikut aja. kelasnya. Iya. Tapi ya dari nge-gym itu akhirnya apa? Gue dapet teman, dapat coach, pelatih ya kan yang ngasih tahu gue, ya kan, lu kalau mau gedein, lu tujuan olahraga lu apa? Gue waktu itu bilangnya, gue tujuan olahraga gue cuma satu, gue pengen Stamina. bisa pull up, Oh. karena patokannya di pull up, Artinya kalau bisa pull up itu fisik itu udah top tuh. udah bagus, udah cukup bagus. Gue sekarang pull up bisa 3 kali, ya kan? Baru 3 kali. Gue ngejar pengen sampai 50. Good luck. Sekarang aja baru 3. Ini Good yang luck. Iya. Kalau push up, gue udah bisa 40 kali. Push up itu Di satu sesi. satu sesi. Jadi nggak 10 berhenti, tapi Ah. seterusnya terus sampai 40. Terus 40. Anjir, 40 15 lagi gue. 40 patokan 40 itu adalah kesehatan paru-paru, jantung, Otot. ya otot. Ketika lo napas lo nggak sampai di 40 ketika lo push up, kemungkinan Ada something. organ lo nggak sehat. Ya perlu diperbaiki. Gue 15 lagi. Mentok tuh 15. Bisa gue. Iya masalah dulu kan pernah di Fithub bang ya kan. Ada membernya juga dan itu nggak kepake tuh. Saya Oh, iya? ya. Iya kan kalau karyawan kan dikasih Pasti. free. Iya Pasti dapat udah ya? gitu sama orang terdekatnya juga, orang tua free. Mau orang Tunjukin tua kakak tuh? Iya cuma namanya doang sih, nama sama nomor Oh. telepon. Oh lo ada pernah di fit? Dulu ya. Pernah saya Sebelum cuman- kesini. cuman Udahlah. Udahlah. Tapi kalau perut buncit itu ya, itu katanya dekat dengan Iya. apa namanya? Dengan nilai Stroke. Oh, iya, stroke. Oh. Diabetes. Gula darah tinggi, diabetes, kayak gitu. Jantung, 3 penyakit itu deket banget sama itu. Banyak-banyak. Ya kalau nggak mau olahraga yang berat-berat, jalan kaki aja dulu. Iya. Terus dari jalan kaki pasti lo pengen lari. Dari lo pengen lari, lo pasti pengen fitness. Sebenarnya enak sih bang lari, cuma kadang-kadang tuh yang bikin bete ya itu nggak ada temennya gitu. Jadinya ini. Terus kemarin terakhir tuh pas lari sama Imam, dia tuh staminanya menurut saya paling bagus daripada yang lain. Emang. Karena yang lain tuh setengah udah, saya juga cuma seputaran doang. Imam tuh Di mana di GBK? Iya. di GBK, terus yang pas kemarin di Veldrum itu Imam 2 kali nggak berhenti dia. Gua memang, Staminanya kuat. gue jujur ya, gue lari sama cewek gue nih di GBK. Masalahnya adalah begitu dia kekejar ketinggalan kan Panggil, saya, iya. kan Emang gak gue bisa. nungguin itu, gue capek buat rasanya, padahal itu kalau lari terus emang rasanya nggak capek sekarang. Gue tuh termasuk orang yang kalau harus olahraga tuh enakan sendiri sebenarnya. Gue. Cuman gue tuh kenapa lari jarang? Gue nggak tahu ya, karena memang dulu sempat Kemarin mana sih? Maaf, Tangsel, Cipondo. Tanggerang kota ya? Iya. bareng lo baru bisa. 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 Cuman gue tuh pernah jatuh Sepedahan. motor waktu itu, waktu SMA. Oh. Waktu SMA pernah jatuh. Memang kebanting, ketimpa motor. Tapi saat itu tuh gue cuma ngerasa pegel doang, nggak ada apa-apa. Nggak pernah olahraga apapun itu. Sampai ada pas di, Masa tua ini iya, berasa. pertama kali olahraga di Jakarta, berarti sekitar 2015an lah kali. Gue tuh coba lari CFD kan. Itu tuh gue paling nggak nyampe 5 kilo. Kaki gue sebelah kiri nyeri. Nah gue akhirnya
gue nggak pernah lebih dari itu. Udah akhirnya gue sepedaan. Tapi sebenarnya gue termasuk yang enjoy kalau untuk lari sebenarnya. Tapi ya jangan lari di CFD, jangan di GBK. GBK masih enak. Enak tuh deket-deket rumah aja sekitar. Justru di Ada gue itu susah. dekat rumah saya, Bang, kebetulan. Jadi sebelah rumah kan emang kebun terus Kalau lu- lapangan kan. Emang udah ada trek larinya sih. Ya itu, Jadi tiap subuh manfaatin. udah pada lari. Manfaatin. Ya lo kalau enjoy di situ. Gue termasuk orang nggak bisa karena di lingkungan gue nggak ada tempat yang enak. Sebenarnya GBK tuh enak. GBK tuh enak. Ya kan lu deket dari rumah, lu tinggal jalan kaki. Kan gue dulu GBK juga waktu gue di Jembatan 5, Bos. Oh iya. Gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya bareng-bareng juga ini juga sih apa namanya? Beban. Iya, justru Beban. nungguin. Terus kalau misalnya sama cewek itu kebanyakan makan apa ya habis ini. Jadi apa yang kita cuma ngebakar kalori berapa masuk lagi nih gitu. Oke, olahraga bahas besok nih. Thank you. Kayak berapa jam bang?